Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak ada jalan resmi menuju tempat itu. Peta berhenti beberapa kilometer sebelumnya, seolah hutan di titik itu bukan lagi bagian dari wilayah manapun. Jalan tanah terakhir berakhir mendadak, ditelan akar-akar besar yang mencuat seperti tulang rusuk raksasa. Dari sana, hanya ada hutan, lebat, tua, dan terlalu sunyi untuk disebut alami. Pohon-pohonnya tumbuh rapat, batangnya tinggi dan gelap, daunnya membentuk atap tebal yang menahan cahaya matahari. Siang hari di hutan ini selalu tampak seperti senja yang berkepanjangan. Udara lembab, berat dan menekan dada. Tidak ada angin yang benar-benar bergerak bebas. Tempat ini dipilih bukan karena sulit dijangkau, tetapi karena tidak mengundang pencarian. Tidak ada sinyal, tidak ada desa, tidak ada jejak kehidupan manusia dalam radius puluhan kilometer. Bahkan, hewan pun jarang terlihat, seolah naluri mereka mengenali sesuatu yang salah di pusat hutan ini. Di tengah belantara itu, tersembunyi di balik lapisan vegetasi yang sengaja dibiarkan tumbuh liar, berdiri kompleks penjara tanpa tanda. Tidak ada menara tinggi, tidak ada bendera, hanya beton kusam yang menyatu dengan warna tanah dan lumut. Para tahanan yang dibawa ke sini tidak pernah tahu di mana mereka berada. Penutup mata baru dilepas setelah pintu terakhir tertutup. Yang tersisa hanyalah kesadaran sederhana namun menghantam. Mereka terlalu jauh untuk diselamatkan dan terlalu dalam untuk dilacak. Hutan itu bukan penjaga. Ia adalah pemutus hubungan antara dunia luar dan mereka yang dikurung di dalamnya. Bangunan penjara itu tidak runtuh. Ia membusuk perlahan. Dinding beton penuh retakan rambut, bekas lembab yang tidak pernah kering, dan noda gelap yang tidak jelas asalnya. Cat lama mengelupas dalam lapisan tipis, meninggalkan tekstur kasar yang dingin saat disentuh. Lampu-lampu lorong menggantung rendah, sebagian berkedip tanpa pernah benar-benar mati. Lorong-lorongnya panjang dan sempit, terlalu lurus untuk memberi rasa aman. Suara langkah kaki memantul berkali-kali, menciptakan gema yang selalu terdengar seperti ada orang lain berjalan di belakang. Tidak ada jendela, tidak ada petunjuk waktu. Jam dinding sengaja tidak dipasang. Beberapa pintu baja tampak lebih tua dari bangunannya sendiri, berkarat namun tetap kokoh. Saat dibuka, engselnya mengeluarkan suara jeritan logam yang seolah disengaja. Bukan karena rusak, tapi untuk mengingatkan siapapun yang lewat bahwa mereka sedang masuk lebih dalam. Lorong tertentu selalu terasa lebih dingin. Udara di sana stagnan, berat, dan berbau logam. Para penjaga jarang berbicara saat melewati area ini. Mereka berjalan cepat, menunduk, seolah bangunan itu sendiri sedang mengamati. Tidak ada kamera yang terlihat mencolok, namun setiap sudut terasa diawasi. Setiap langkah terasa tercatat. Bangunan ini tidak dirancang untuk mengurung tubuh. Ia dirancang untuk membuat siapapun merasa kecil, tua, dan sudah kalah bahkan sebelum masuk sel.
Sel-sel tahanan di penjara ini sempit. Namun bukan itu yang paling menyiksa. Yang menyiksa adalah kesadaran yang tidak pernah diberi istirahat. Ukuran sel hanya cukup untuk satu ranjang besi, satu lubang ventilasi kecil di dekat langit-langit, dan satu lampu putih yang tidak pernah benar-benar mati. Lampu itu tidak terang, tidak redup, cukup untuk membuat mata lelah, cukup untuk menghilangkan gelap yang menenangkan. Dindingnya polos, tidak ada coretan, tidak ada kalender, tidak ada tanda hari berlalu. Suara dari sel lain hampir tidak terdengar, menciptakan kesan bahwa tahanan adalah satu-satunya manusia yang tersisa. Waktu di sini menjadi kabur. Makan datang tanpa jadwal yang jelas. Tidur tidak pernah nyenyak karena cahaya dan keheningan yang terlalu absolut. Setiap pikiran memantul kembali ke diri sendiri. Kesalahan, kebohongan, keputusan yang dulu terasa kecil namun kini menjelma hukuman tanpa ujung. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada interogasi rutin. Namun, banyak tahanan mulai berbicara sendiri, menghitung langkah yang tidak pernah berubah, mengingat detail-detail sepele dari kehidupan lama, karena itu satu-satunya bukti bahwa dunia luar pernah ada. Sel ini tidak menyentuh tubuh dengan kasar. Ia menekan pikiran perlahan, sampai seseorang mulai merindukan suara apapun, bahkan suara pintu besi ditutup. Dan di tempat inilah, tanpa bekas luka fisik, banyak koruptor akhirnya mengakui sesuatu yang tidak pernah mereka katakan di pengadilan. Bahwa hukuman terberat bukan kehilangan kebebasan, melainkan dipaksa hidup sendirian dengan semua yang pernah mereka lakukan.